nanti maksimum jalan yang bisa kita lewatin kita belum tahu nanti keluarnya di mana. Ini jalannya semakin agak kasar, tapi paling tidak kita bisa merasakan jalan tol Solo Jogja yang belum jadi tapi bisa dilewati sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau mudik. Kita mau buat konten persiapan untuk mudik. Jadi mulai persiapan mobil dan persiapan alat-alat apa yang nanti diperlukan ketika kita darurat di jalan. Nah, ceritanya seperti itu. Kita akan simulasikan paling tidak persiapan kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan. Nah, ini ada persiapan-persiapannya tentunya kan. Yang pasti mobil harus kita siapkan sebagaimana mestinya. Kita cek semuanya. Setelah cek semuanya clear, nggak ada kendala, bukan berarti nanti di jalan itu aman-aman aja, kan nggak seperti itu. Jadi kita tetap harus mempersiapkan apa aja apabila darurat keadaannya, kita sudah siap dengan keadaan yang darurat tersebut. Yang kita inginkan tentu sampai di tempat tujuan itu dengan selamat, aman, tidak ada kendala apapun. Tapi kalaupun ada, kita sudah prepare, kita sudah siap untuk menangani itu semua gitu loh. Nah, ini kita coba untuk persiapan mobil sebelum kita jalan mudik. Rencana nanti kita akan melewati tol Solo Jogja yang Solo Jogja yang kondisional ya. Jadi berfungsi tapi hanya satu arah, yang pertama seperti itu, karena baru diresmikan kemarin untuk perjalanan mudik dari arah Solo ke Jogjanya, dan itu pun cuma satu jalur. Dalam artian yang baliknya itu nanti berfungsi ketika arus balik, karena semuanya masih fungsional. Jadi cuma dibuka jam 7 pagi sampai jam 5 sore untuk tol dari Solo ke Jogjanya. Itu pun juga nggak full tol ya, ada beberapa yang sudah bisa dilewati, ada beberapa yang belum, dan itu masih gratis karena memang cuma fungsional aja. Oke, kita persiapkan dulu mobil yang akan kita lakukan perjalanan mudik ya. Walaupun kemarin kita sudah full cek mobilnya, tapi sebelum jalan tetap kita harus lakukan pengecekan akhir ya sebelum kita melakukan perjalanan. Oke, pertama tentu kita ngecek olinya. Oke, kita cek olinya. Itu setelah kita bersihkan seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan lagi ke setik olinya. Terus berikutnya lagi kita lihat nih. Nah, nih masih full ya, masih cukup olinya. Jadi oli aman karena baru ganti belum lama, sekitar 5 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu nih. Terus berikutnya lagi kita cek air radiatornya. Air radiatornya bisa kita buka radiatornya kalau kondisi dingin ya. Ini posisi dingin. Kita bisa cek radiatornya kondisinya, oh masih ada full di bibirnya sini ya, di lehernya. Terus berikutnya lagi kita cek tampungan reservoirnya. Sini Kak, ini kameramennya anak saya. Ini tampungannya ada tulisan low dan full, jadi antara ini kalau bisa posisi full pagi hari. Jadi dipastikan coolant itu ada di posisi full di pagi hari. Dan ingat, nutup radiatornya ini harus benar-benar diperiksa 2 kali. Karena dulu ada kejadian setelah periksa radiator, ternyata nutupnya nggak kenceng. Akhirnya ketika jalan di tol tutupnya jatuh, malah jadi overheat gara-gara mengecek tutup radiator atau ngecek air radiator yang nutupnya itu nggak bener. Jadi ini cek lagi ulang 2 kali, pastikan tutup ini kembali seperti semula. Jangan sampai salah nutupnya, nanti malah jadi permasalahan. Yang tadinya itu aman-aman aja, karena kita ngecek karena nutupnya nggak bener, jadi malah bermasalah. Yang berikutnya kita cek air washernya, ini air kaca washer, karena kita nggak tahu kan di jalan nanti karena gerimis segala macam, kita butuh air untuk nyemprot kaca gitu ya. Ini makanya kita fullkan. Terus berikutnya lagi cek kekencangan dari ini kutub dari baterainya. Kekencangan ini harus kenceng ya, nggak boleh kendor. Kalau kendor nanti takutnya kita pas berhenti di peristirahatan tol masih istirahat, setelah itu kita hidupkan mobilnya nggak mau hidup. Nah, itu kan yang jadi repot ya, jadi kendala. Ini seperti ini udah kenceng. Oke, kita cek minyak remnya. Minyak rem kapasitasnya harus posisi di maksimum. Jadi ini minyak remnya di sini termasuk dengan koplingnya, karena ini mobilnya manual, ini sudah full. Terus ini minyak power steering. Nah, beberapa mobil itu ada yang pakai power steeringnya pakai minyak, ada juga beberapa mobil yang sekarang ini sudah pakai EPS atau electronic power steering. Kalau yang sudah pakai electronic power steering, nggak perlu ngecek minyak power steering karena tidak ada
minyak power steeringnya. Nah kebetulan mobil ini pakainya masih fluida sistemnya, jadi power steering konvensional pakai oli, jadi kita cek olinya juga gitu teman-teman ya. Oke, kita cek olinya masih oke. Sekarang kita cek juga panbel yang ada di mobilnya. Cuma dicek aja di kencangan gini, oh masih oke, oh masih oke gitu ya. Terus lanjutnya adalah kita cek lampu-lampunya. Lampu-lampu semua harus ada, nggak ada yang mati, harus berfungsi semua dari lampu yang ada di mobil ini, mau lampu jauh, mau lampu dekatnya, lampu fog lampnya, lampu seinnya, lampu kotanya, apalagi lampu bagian belakang. Lampu remnya, lampu sein bagian belakang itu sangat penting sekali, karena itu nanti bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi orang yang nggak tahu pas di belakang kita kan gitu ya teman-teman semua. Oke, lanjut lagi. Setelah kita persiapan prepare di bagian mesin sudah, lampu-lampu sudah, nih kita apa aja yang perlu dibawa di mobil ini. Yuk, stop saya. Oke, kita sekarang akan menunjukkan apa aja yang perlu dilakukan persiapan. Memang ini agak terlalu berlebihan mungkin buat teman-teman semua yang mobilnya masih baru-baru. Nah, kalau mungkin mobilnya masih umur setahun, 2 tahun, atau kilometer mesin masih di bawah 50.000 asli, nah itu mungkin hal ini bisa diabaikan lah, tidak terlalu diperhitungkan. Tapi buat teman-teman semua yang mudik pakai mobil yang umurnya lebih dari 10 tahun nih ceritanya, kayak mobil ini 2008, jadi sudah puluhan tahun, kita langsung pengecekannya itu persiapan yang perlu kan tuh banyak. Contoh ini hanya kunci-kunci yang ini bukan wadahnya ini loh, apa roti ya, ini isinya kunci ini. Nah ini ya, tang, terus ada palu, itu ada gunting, terus ada isolasi untuk kelistrikan kalau ada segala sesuatu yang ternyata kok ada yang bermasalah ya. Terus ada kunci 8, 10, 12, 14, 17. Sebenarnya kunci yang seperti ini tergantung mobilnya juga. Kalau mobilnya Eropa biasanya dia kuncinya yang ganjil-ganjil, contohnya 11, 13 kayak gitu, 16 itu apa namanya, biasanya kunci Eropa ya. Terus berikutnya ada tang yang besar juga, ini hanya persiapan aja. Terus ada obeng plus, ada obeng min. Nah ini hanya untuk mengantisipasi apabila kita di jalan tuh ada kendala. Karena kemarin itu ada teman kita yang jalan, ada WA, Pak saya udah jalan dari jauh, dari rumah udah sampai pertengahan perjalanan untuk mudik, itu ada kabel yang lepas dan engine lamp-nya nyala. Saya bilang disambung aja, tapi bingung nyambungnya karena mungkin alatnya tidak ada. Nah ini antisipasinya seperti itu untuk mobil yang umurnya lebih dari 5 tahun. Oke, ini sudah kunci-kunci, termasuk kita persiapan kabel, nggak ketang apa ya, nggak apa ya, nggak cuma kita bawa sedikit atau setengah meter, semeter, kita memerlukan kabel juga. Terus ini adalah boklam lampu utama teman-teman semua, yang lampu dekat terutama ya, itu harus nyala kan. Kalau lampu jauh kan hanya diperlukan untuk waktu-waktu tertentu, itu kalaupun putus mungkin opsional lah gitu, masih bisa jalan. Tapi kalau lampu pendeknya yang putus ini sangat bahaya. Nah ini kita, karena mobil ini pakai H4, kita sedia satu boklam untuk prepare persiapan. Kemudian ini minyak rem yang belum pernah dibuka, jadi nggak takut tumpah gitu cairannya, yang nanti buat karat. Ini aman, jadi yang penting jangan diminum ya. Nanti kan ada tulisannya, kita siapkan di bagian tertentu di mobil, disimpan yang tidak mungkin dijangkau gitu, dalam artian secara mudah oleh anak-anak. Terus berikutnya kalau memungkinkan kita juga bawa coolant. Kalau nggak memungkinkan yang 4 literan seperti ini, kita bisa bawa yang 1 literan, karena ada yang 1 literan gitu loh. Ini kalau kegedean tempatnya ya. Terus lanjut lagi ada tisu, karena ini juga penting. Terus lap-lap atau apa majun ataupun kanebo itu sangat penting. Apabila di jalan itu nanti ada kendala, itu lap ataupun apa namanya tisu itu sangat penting ya. Terus berikutnya jangan lupa bawa air minum untuk persiapan. Kalau ya mereknya macam-macam lah, ini nggak endorse ya, jadi kita nggak nyebutin merek ya, pokoknya kayak gini, daripada tutup udah tahu lah teman-teman ya. Jadi ini kita persiapan bawa minum, karena kita nggak tahu di jalan juga, mungkin pas di tol jauh dari tempat peristirahatan atau jauh dari mana, kita butuh air, ini bisa bermanfaat. Terus selanjutnya, karena ini kita juga nggak tahu musim hujan atau musim panas, paling tidak kita wipernya kita ganti agar apa, nyaman dalam berkendara. Oke, sekarang kita ganti wiper dulu. Kita ganti wiper karena harga wiper ini nggak terlalu mahal, jadi ada baiknya wiper teman-teman kita ganti biar
perjalanannya itu nyaman, aman, tidak ada kendala. Kalaupun pas hujan, semuanya dalam kondisi yang pada terkendali lah, intinya seperti itu ya. Ini yang pendek, murah kok, ini cuma satunya 75.000 kemarin kalau nggak saya beli. Ini sangat penting ya, takutnya pas hujan kan kalau pandangan kita terganggu kan sangat bahaya, apalagi kalau musim mudik gini itu perjalanan kan rame, jangan sampai ada kendala. Ini pakai obeng kecil loh, udah dipencet aja, nggak usah pakai itu, udah nggak apa-apa. Nih kita pastikan masuk bener ya, bener-bener masuk. Nah seperti ini, terus kita tekan seperti ini. Oke, terus sebelahnya juga akan kita ganti. Ini bekasnya, ini tinggal pencet aja, ini bisa dipencet aja, nggak usah pakai ini. Nah ini sudah keluar, terus kita dorong, nah lepas. Ini juga sama, kita pencet ya, ini kita masukkan, nah terus kita tekan, sudah bunyi klik. Wiper sudah baru, lampu-lampu semua sudah kita cek, peralatan sudah kita bawa, termasuk kita juga di dalam mobil ini sudah bawa kemarin. Dari situ aja Kak, dari kemarin kita sudah prepare itu, mulai dari ini untuk jumper. Jadi buat teman-teman semua, apalagi yang mobilnya matic ya, kalau yang manual mungkin didorong masih bisa, tapi kalau matic itu sebenarnya wajib bawa ini, karena kalau ternyata akinya bermasalah di jalan masih parkir, mau didorong kan nggak bisa hidup. Butuh ini untuk menghidupkan darurat ya. Nanti setelah hidup kita langsung cari toko aki atau baterai gitu ya, untuk menggantikan aki atau baterai apabila darurat di jalan. Ini sangat diperlukan untuk yang matic terutama, dan yang manual pun sebenarnya juga memerlukan apabila teman-teman di jalan itu perlu yang seperti ini. Oke, sekarang kita langsung packing, kita masukkan ke dalam, masukkan semua komponen ini, jangan sampai posisinya mengganggu. Terus yang bahan-bahan seperti minyak rem itu beli yang belum pernah dibuka agar tidak tumpah dan tidak disalahgunakan anak-anak kita yang anak-anak masih kecil. Ini kan sulit ya bukanya, kalau dia masih tersegel seperti ini sulit bukanya, jadi anak kecil nggak mungkin bisa buka. Oke, sekarang kita langsung prepare dan kita langsung jalan. Yuk, angkat, jadi pakai ini. Yuk, masukin ke mobil. Tapi yang ini, yang berat. Aduh, yuk. Ya, kita juga tadi kelupaan untuk membawa alat P3K. Jadi alat ini juga sangat penting, isinya ya mungkin dari alat-alat yang gunting yang kecil, terus kemudian pembalut luka dan sebagainya, minyak kayu putih, mungkin ada minyak-minyak yang lain yang mencegah masuk angin mungkin, ataupun luka-luka kecil yang bisa bermanfaat darurat apabila dibutuhkan. Dan obat-obat teman-teman apabila memang masih menderita gangguan kesehatan, jadi obat penting untuk dibawa. Sekarang kita prepare dulu. Jangan lupa bahan bakar kita full, terus juga jangan lupa dana kita bawa, ATM jangan lupa, surat-surat mobil, pajak dan teman-temannya, ATM juga jangan lupa. Nah, kita persiapan seperti ini. Oke. Oh, ini kita bawa. Awas, awas, Nak. Jadi bawa yang itu, jadi bawa yang kecil. Nah, yuk. Yuk, sini. Ya, Dedek kuat yang kecil ya.
Selanjutnya setelah kita bawa semua peralatan, jangan lupa kunci rumah, pasrahkan rumah kepada orang yang bisa dipercaya. Kalaupun enggak, pasang CCTV, matikan kompor gas atau dilepas regulatornya apabila di rumah ada gasnya. Kemudian keran PDAM, apabila teman-teman pakai PDAM dimatikan semua. Lampu-lampu terpenting aja yang mungkin bisa kita hidupkan. Jangan lupa laporan ke pihak-pihak yang berkait, mungkin RT, RW, izin segala macamnya. Jangan lupa juga kunci rumah apabila rumah ditinggal dalam keadaan yang kosong. Pastikan semua rumah sebelum ditinggal itu aman dan kita membuat kita pikirannya tenang. Sekarang kita langsung prepare barang-barang. Kalau memang ada mobilnya yang ada roof rack, taruh di atas, tapi tidak boleh banyak dan tidak boleh tinggi karena itu akan menyulitkan kita ketika kita lewatin gardu tol atau pembayaran tol ya. Itu kalau tinggi kan agak repot. Terus berikutnya lagi adalah apabila teman-teman pakai barang di atas, barang yang taruh di atas, maka kecepatan mobil itu tidak bisa melebihi kecepatan maksimal yang diperuntukkan. Kalau tol 100, mungkin kalau teman-teman bawa barang di atas mungkin kecepatan 70 sampai 80 aja. Karena itu mempengaruhi dari handling kendaraan, kenyamanan dan lain-lain. Keselamatan intinya seperti itu ya. Kalau bisa barang ya ada di bawah, di tengah, dalam artian di dalam itu loh, bukan di bawah kolong gitu ya, tapi di dalam mobilnya. Kalau nggak memungkinkan, taruh di atas. Lanjutnya ban semua harus kita periksa karena ban itu merupakan salah satu fungsi keselamatan kita berkendara nih teman-teman nih. Ban dan rem itu sangat-sangat penting ya, jangan sampai ada kendala di ban. Karena terutama ketika ke jalan jauh, ban ini memiliki fungsi yang sangat-sangat vital. Apabila kita lari 80-90, pecah bannya langsung meledak, itu sangat-sangat bahaya bagi keluarga kita dan apa yang ada di dalam mobil ini. Makanya harapannya ban pastikan dalam kondisi sehat 80% minimal. Kalau bisa 100% sehatnya. Jadi baru semua bannya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kejadian karena ban itu bermasalah itu sangat berbahaya. Apabila hujan ingat aquaplaning. Jadi harus kecepatannya kita batasi. Sekarang kita hidupkan mobilnya, kita panasin mobilnya sebentar aja. Oke, kita sudah ada di gerbang tol Colomadu. Jadi kalau kita mau ke Jogja itu bisa keluar dari gerbang tol Colomadu ini ya. Ini nanti kita setelah keluar gerbang tol nih, paling kanan ya, itu informasinya tuh di papan tadi itu. Kalau mau ngambil arah Jogja, ambil jalur paling kanan. Ya udah, setelah kita ambil paling kanan sini aja weh, nggak apa-apa. Ini kita ambil paling kanan. Nah ini tadi ya ada pelang itu, kalau mau bawa muatan yang bagian atas tuh resikonya bisa mentok gitu. Makanya yang bagasi atas tuh kalau bisa jangan terlalu tinggi. Dan jangan lupa ini update untuk saldonya, jangan sampai supak sampai kosong ya. Jadi kalau kosong kan nanti menghambat teman-teman semua yang ini, yang apa namanya, yang ngantri di e-tol. Nah sekarang itu di depan itu kalau ke arah kiri itu arah Kartosuro, pertigaan Kartosuro. Kalau ke arah kanan itu kota Boyolali. Nah ini kita mau coba untuk tol fungsional ke Klaten Jogja, itu kita ambil jalur lurus. Informasinya seperti itu karena ini pembukaannya baru kemarin tanggal 15, sekarang tanggal 16 hari Ahad. Nah itu kan ada tuh pelang tuh lurus tuh. Nah coba kita akan ngambil lurus jalur fungsional tol ya. Nih kita nyobain tol fungsional
yang arah ke Klaten Jogja. Kita juga nggak tahu nih nanti tol fungsional ini sampai di mana dan kondisinya seperti apa. Tol fungsional ini tuh fungsinya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di luar jam itu tol fungsionalnya ditutup karena kayak lampu segala macam, rambu-rambu itu kan mungkin masih tidak seperti tol pada umumnya karena ini masih fungsional ya. Dan dipakai itu hanya satu jalur aja. Nah, ini kita coba masuk sini ya. Nah, ini kita masuk sini. Jam operasi jam 6 ternyata, bukan jam 7 ya. Jam 6 sampai jam 5 sore. Wah, ini debunya lumayan ini. Tuh lihat debunya tuh. Mobil depan tuh ada debunya banyak. Nah, ini ada jalurnya seperti ini, fungsionalnya. Kayak apa tuh? Beli nangka ke pasar Klaten, jangan lupa mandi dibeli. Tol Solo Jogja memang keren, siap bantu para pemudik. Oh, ada itunya, ada pantunnya. Nah, ini jalurnya banyak debunya yang pasti. Terus tidak rata karena ini fungsional ya, cuma jalur darurat aja. Kalau aslinya nanti kan yang ini, yang depan ini. Kanan kiri ada pembatas barirnya. Yang kiri barir merah, yang kanan cuma apa ini jenenge kuwi? Paralon yang ditancepin. Nah, ini jalur yang arah yang sebelah kanan, diarahkan ke arah sana semua. Jadi cuma difungsikan satu arah ya. Jadi terus ada tulisan dilarang mendahului. Hati-hati berada di area proyek tol. Tulisannya banyak tuh, rambu-rambunya. Jalur tol fungsional tuh sepanjang jalan tuh ada tulisannya tuh. Terus dilarang bermain di areal proyek, dilarang mendahului. Di sini tidak boleh mendahului, kecepatan maksimal 40 km per jam. Ini udah 50 km per jam, tapi masih disalip orang tuh. Ya, ini kita lari 50 km berjalan 50 km per jam. Udah di atas standarnya 40 km per jam yang batas maksimal ya, tapi masih banyak mobil yang nyalipin kita. Set gitu. Nah, ini tol fungsional seperti ini, sambungan-sambungannya ini masih belum rata karena masih fungsional. Ini tol Jogja Solo maksimal 40 km per jam. Kita udah lari 56 km per jam jalannya. Tapi ada beberapa teman-teman yang masih bisa mendahului kita. Padahal di sini maksimal 40, dilarang mendahului. Nah, kita coba terus jalan merasakan tol yang baru. Belum diresmikan, hanya berfungsi sebagai fungsional untuk memecah kerapatan jalur antara Kartosuro ke arah Jogja gitu ya. Kalau sana kan lampu merahnya banyak tuh, mulai dari Kartosuro sampai Klaten sampai Prambanan tuh lampu merah atau traffic light itu banyak banget, kurang lebih tiap mungkin 200 meter sekali itu pasti ada traffic lightnya, lampu merahnya. Tuh kita lari 60, itu yang mobilio larinya udah di atas kita, padahal kita maksimum kecepatan yang diizinkan tuh 40 km per jam. Ya biasalah Indonesia gitu loh, karena ini rawan ya kalau terjadi selip, ngantuk di sini. Itu dalam banget tuh samping tuh, masuk ke sana kan lumayan itu dalam dia. Samping yang sebelah sana itu kan tengah-tengah antara jalur tol yang sebelah sana sama sebelah sini nih, ini kan belum jadi. Jadi kalau sampai jatuh ke sana itu ya pasti keguling mobilnya. Nah, seperti ini kondisi tol Solo Jogja. Lewatnya tadi keluar tol Colomadu. Fungsionalnya jam 6 sampai jam 5 sore. Tak pikir tadi informasi dari berita itu kan jam 7 sampai jam 5 sore. Ternyata tadi dibaca di jalur masuk itu jam 6 udah dibuka. Oh, ini jalannya menyempit. Ini tadi udah cor beton yang bener-bener sudah cor beton. Nah, ini kita rem. Nah, ini mungkin cor beton tapi yang pertama mungkin ya, lapis pertama ini ya. Ini agak kasar masih. Nah, ini udah menyempit jalurnya. Nah, kanan kiri juga belum dicor. Cuma yang ini aja yang dicor. Dan ini jalurnya menyempit. Kanan kiri ya ada rumah, ada sawah, sama itu yang sebelah kanan sana
sebelah kanan sana itu ada gunung Merapi, tapi gunungnya tidak terlihat. Gunungnya ada kabutnya masalahnya tuh. Oke, depan ini sambungan jembatan itu masih kerasa terpotong gitu ya, jadi mak jeduk-jeduk gitu. Makanya kecepatan maksimumnya memang bener 40 di sini nih. Kalau yang tanah tadi itu kan mungkin masih bisa kecepatannya 60, tapi kalau sudah sini ini memang disarankan bener-bener 40 karena sudah berasa banget di bodi kendaraan. Terus debu juga banyak berterbangan karena memang kanan kiri ini masih belum dicor, masih tanah ya, berupa tanah yang keraskan lah gitu kayaknya sih, tapi berupa tanah kalau menurut saya itu memang. Nah, itu ada batu-batunya. Nah, ini kita tidak boleh berhenti juga di sini ya. Kalau kita bukan proyek tol nggak boleh bermain-main juga. Ini juga belum selesai tuh, jembatan belum 100% selesai. Kanan kiri banyak sawah tapi ada beberapa rumah. Pemandangannya seperti itu. Kanan kiri jalan masih ada rambu-rambunya berupa paralon yang didirikan. Nah, itu mobil turunnya lewat mana, terus naiknya lewat mana tuh? Oh, petugas tol Jasa Marga itu, petugas tol yang mengawasi para pemudik mungkin yang melewati jalan tol fungsional. Nah, ini juga kan nanti ada truk-truk yang bawa tanah ya untuk nguruk. Jadi mungkin nanti pas pada bekerja ya debunya banyak. Kalau musim hujan mungkin kena air hujan licin, tapi kalau pas terik panas seperti ini debu yang berterbangan. Jadi lebih hati-hati lagi. Kecepatan kita 43 km per jam, memang 40 ini. Kalau pengen yang kenceng-kenceng ya lewatnya jalur utama, tapi banyak traffic light-nya. Jalan umum. Jalannya masih berupa seperti ini ya. Nah, matiin dulu. Ini tadi kita juga belum cek ya berapa kilo perjalanannya, mungkin 6 kiloan dari kita masuk tol tadi sampai nanti maksimum jalan yang bisa kita lewatin kita belum tahu nanti keluarnya di mana. Ini jalannya semakin agak kasar, tapi paling tidak kita bisa merasakan jalan tol Solo Jogja yang belum jadi tapi bisa dilewati sementara. Dilarang berhenti. Oh, ini ada keluar tol Klaten Jogja, jadi sekitar 6 kilo mungkin informasi yang saya dapat di berita itu. Cuma jalan fungsional ini jalurnya itu cuma 6 kilo. Terus mungkin di sana nanti nyambung lagi apa enggak belum tahu saya nih. Ini depan tuh kan ada jalur ini ya, jalur jalur keluar. Kalau yang ke sana belum jadi. Coba kita cek. Nah, kita tanya tuh sama petugasnya. Oh, kalau keluar ke sana. Saya tanya dulu, bisa lurus atau tidak? Oh, belum jadi sananya itu. Masih. Oh iya, saya tanya dulu. Kalau ke sana belum bisa, Pak ya? Ya? Sana belum bisa ya? Oh, belum bisa. Oh, Ambil belum kiri bisa. aja Klaten Jogja ya. Oh, nggih. Siapa ya? Hati-hati. Nggih, monggo matur suwun. Ya. Jadi kita ini kita posisi sekarang udah keluar tol. Jadi dari tol fungsional ini berfungsi sekitar kurang lebih 6 kilo berarti. Dengan jalur yang memang ya apa adanya seperti itu. Tadi mungkin separuh itu sudah bisa kecepatan 60, walaupun yang tertera di sana 40 ya maksimum yang diperbolehkan sampai akhir tadi. Memang kalau yang setengah ke akhir itu jalurnya belum beton yang asli, jadi harapannya memang cuma 40 km per jam. Ini kita keluarnya sudah perjalanan 6 kilo, kita belok kiri arah keluar, arah ke jalur utama Solo Jogja. Ini nama di HP ku kok Mas Anisan Ari. Salah, Pak.
Itu arah Jogja. Iya Pak, saya Pak. Mungkin aku pernah kenal ya, kok ini pernah ketemu, cuman aku udah lupa buka-buka apa HP kok ada Nissan, maksud aku ngomong. Ini Mas Ari di Jogja atau di Karanganyar? Saya di Karanganyar Pak. Sebentar Pak ya, sebentar Pak. Ini arah Jogja ke kanan, Solo ke kiri nih. Pas lampu merah ya. Oh iya. Bentar Pak, sini masih nganu orang dulu Pak, arah Jogja dulu Pak. Oh. Iya, oke. Telepon lagi nanti Pak, saya masih bawa mobil juga ini Pak. Iya, maaf Mas. Ya. Oke, kita pas keluar jalurnya seperti ini. Ini posisi kita pas di tempat apa namanya ini ya. Selamat datang Kabupaten Klaten ini. Nah, Tugu Selamat Datang Kabupaten Klaten ya. Pas masuk perbatasan antara Klaten nih. Nah, ini cuma 6 kilo. Nah, kalau ini udah jalur utama Solo Jogja. Nah, ini udah luas lebar jalurnya. Terus kemarin ada apa namanya di jalur ini tuh ada perbaikan jalan di aspal ulang biar halus lagi jalurnya. Oke, buat teman-teman semua, itu tadi proses kita untuk melewati pertama itu kita persiapan untuk mudik. Kemudian setelah semua persiapan yang sudah kita lakukan siap, tip kita masuk tol tadi jangan lupa saldonya itu harus ada. Berikutnya lagi kita masuk tol yang masih fungsional dari Kartosuro ataupun gerbang tol Colomadu keluar sampai perbatasan Klaten. Tadi itu seperti itu prosesnya. Hati-hati buat teman-teman semua yang melakukan perjalanan mudik. Paling tidak mudah-mudahan video ini bisa membantu dan memberikan gambaran buat teman-teman semua perjalanan dan persiapannya. Terima kasih semuanya. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke wilayah Yogyakarta untuk golek mobil. Masih berburu kita rek. Masih berburu mobil pesanan karena beberapa pesanan belum dapat. Sedangkan Idul Fitri kurang lebih berapa hari lagi ya? 3 hari, 4 hari apa 5 hari lah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan di 5 hari menuju Idul Fitri ini kita sudah bisa mendapatkan mobil perburuan yang dipesan.